Ya mungkin dia cari cewek yang 1 juta dilempar gitu, suruh nungging, ngapain aja mau gitu, ngerti kan? Paling jahat terima komen apa Mbak? Paling jahat apa ya? Aku nggak inget lagi. Aku terlalu baik jadi nggak pernah terima komen jahat gitu. Enggak, komen jahat Aku banyak. terlalu perfect. Minta gambar, 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 minta gambar. Betul. Enggak sih. Banyak sih komen, cuma kayak aku nggak begitu ingat gitu apa yang bener-bener melekat gitu. Sama sekali nggak ada ya kayak ini jahat banget nih, enggak nih. Enggak ada. Jadi kayak menurut aku biasa aja kayak paling nggak bersyukur gara-gara aku surgery gitu. Atau Tapi Mbak emang sangat itu surgery ya? iya. Iya sih. Menurut Mbak apa ini gambar ini? Kok di sini jadi lumayan si burung merpati ini? Ini burung apa? Jawab aja menurut Mbak kayak gimana? Iya. Ini kan mantanku, muka mantan tapi badannya ini. Badan burung. Jadi nightmare ya. Mimpi buruk, Mas. Kenapa emang udah benci banget nih? Ya kalau aku benci sih. Dulu kronologisnya gimana bisa sampai diselingkuhin? Kronologisnya Alasannya apa dia selingkuh? dia selingkuh mungkin kalau kata dia sih, dia ngakunya sih, ya dia tidak pernah bisa benar-benar menjadi laki-laki gitu ketika sama aku. Bencong dia. Iya, dia memang bencong, cari duit nggak bisa, jadi imam yang baik nggak bisa, nyontoin yang baik juga nggak bisa. Tapi emang pas dia pergi dia nggak bilang kayak apa deh? Alasannya apa? Dan dia ego banget loh. Maksudnya awal tuh aku suka sama dia gara-gara dia sabar, dia punya ego apa segala macam yang baik gitu ya. Dia bisa ngomong aku. Ternyata itu pun nggak bisa aku dapetin. Jadi kegunaan aku milih kamu tuh apa? Nggak ada gitu. Katanya dulu alasan dia selingkuh mancing ya? Iya benar. Trauma nggak sama orang mancing? Enggak lah. Ya Mancing juga Mbak? Pelete mas. Nggak usah ikut-ikutan Mbak. Ya Allah. Alhamdulillah. Mantap Mania, mancing. Mancing. Suka sama dia Mbak? Suka. Seleranya kayak gitu Mbak? Iya. Urak-urakan? Ya seleranya yang rambutnya besar ya. Karena dengar-dengar Wokondo si mantanku itu rambutnya nggak ada. Kalau ini kan sekarang seleraku berubah yang rambutnya banyak. Dia botak pasti pusing gimana nih ngelanjutin hidup tanpa gue. Kenapa emang? Ya karena Kenapa dia gitu? karena dia dengar-dengar sih kalah terus tradingnya. Dia kerjaannya nggak jelas mas. Kok semua cerita tentang dia tuh sangat jelek yang kita dengar gitu. Dan semuanya itu keluar dari mulut Mbak. Nggak terus pernah mau keluar dari mulut teman-temannya. Jadi kita nggak tahu karena ibaratnya nih ya, Mbak tuh menguasai semua informasi Mbak. Terus? Ya biasanya orang kalau menguasai semua informasi sih antara dia diktator atau ya ada yang disembunyikan. Oh iya. Biasanya ya kalau dulu sih ya seperti itu Mbak. Lihat tuh orang-orang di belakang Mbak tuh. Itu tuh udah tahu rasanya gimana kalau hidup di diktator. Semua informasi dikuasai satu orang. Jadi ya bener gak? Benar. Siapa ya? Ini siapa sih? Itu Liam Gallagher. Bener gak Mbak kayak gitu Mbak? Setuju gak? Menurut aku dia boleh ngomong sesuai dengan perjanjian. Bukan Karena kan dia yang ngomong. Terus? Kita penasaran aja bener atau enggak menurut Mbak? Benar. Antara diktator atau ada yang disembunyikan. Iya benar sih. Yang mana tuh Mbak kalau Mbak? Kalau aku yang diktator ya. Kayak iya emang Dilan Janier diktator. Iya, aku memastikan tidak ada lagi yang bisa menyakiti aku dan aku hanya memperjuangkan apa yang harus aku perjuangkan. Aku nggak usah, aku nggak butuh orang untuk ngebela aku karena aku harus ngebela diriku sendiri. Nggak ada lain yang bisa berada di posisiku ini
yang sesakit ini dan aku harus memperjuangkan sakit hatiku sendiri. Kenapa Mbak omongannya template woman empowerment banget sih Mbak? Kayak saya tidak ada yang bisa menyakiti saya harus berjuang sendiri. Ya memang benar kenyataannya kayak gitu Mas. Terus aku nggak perlu ini netizen, ayo bully dia. Aku nggak usah. Lo face to face sama gue si orang yang cari masalah sama gue itu gitu. Lah kan Mbak, dan aku akan Mbak hadapin bilang sendiri gitu. Dengan Mbak bilang kayak oh nih orang jelek, nih orang nggak punya duit. Itu kan secara nggak langsung Mbak ngajak netizen untuk nyerang dia. Bahkan Mbak di TikTok Finding Safno. Finding Safno itu yang bikin netizen, itu bukan dari aku. Itu tren yang kebuat sendiri di masyarakat. Terus kalau yang dari ngejelek-jelekin, ya aku memang cerita yang terjadi tuh kayak gitu Mas. Begitu, memang yang terjadi tuh kayak gitu, emang dia jahat gitu. Dan aku nggak mau dong, aku nggak ngapa-ngapain terus orang berasumsi kayak oh mereka cerai karena apa nih? Terus aku nggak mau bilang ya karena selingkuh, ya karena itu ya sama omongan orang lain. Dengan aku nge-spill, dengan aku bersikap apa adanya kayak gini, justru sebenarnya aku harus siap terima hujatan pro kontra segala macam. Malah itu menunjukkan kalau aku nggak takut sama omongan netizen apapun itu. Aku nggak peduli kata mereka apa. Lo nggak pernah ngerasain jadi gue di posisi gue. Kalau netizen bilang ini mah cari sensasi. Kenyataannya orang dia ngaku. Nah, berarti kan Anda peduli dong. Ya memang betul. Ya memang kenyataannya kayak gitu. Terus dengan kenyataan sepahit itu, aku harus ngapain? Kalau nggak aku duitin. Banyak cara lain, Mbak. Enggak, aku maunya ada advantage buat aku. Jadi supaya nggak jatuh tertimpa tangga gitu loh, Mas. Dulu katanya sering bikin konten jadi anak kecil. Betul. Sama sekarang masih bikin konten jadi anak kecil. Kenapa tuh? Apa karena ada trauma yang belum sembuh pas kecil? Bukan, ya ini emang namanya juga konten creator. Lu tahu lu cakep, jadi kayak jadi anak kecil orang bakal makan nih. Iya, makasih loh. Aku bisanya itu, Mas. Aku bisanya itu, kebetulan itu beda sama yang lain, belum ada pasar yang banyak main di situ. Jadi ya udah. Kenapa ceritanya bisa kayak gitu? Itu kebiasaan di real life emang kayak gitu. Terus kayak ya udahlah, orang jadi malah gampang notice aku gitu. Dulu katanya sempat ada konten masak-masak ya? Ada sih. Kue tete BH-nya ukuran berapa? Kue tete tuh yang kayak kue lumpur gitu kan? Kok kue lumpur, kue tete? Kue tete yang mana, Kue Mas? tete tuh yang warna hijau. Oh. Padahal tete nggak ada yang warna hijau ya? Lah tete Hulk? Hulk punya tete? Lah masa Hulk nggak punya tete? Punya tete? Masa Hulk dari sini langsung ke lambung? Kalau kamu tanya teteku ukuran berapa, malah aku bisa jawab. Berapa? 335 cc kan aku bikin, Mas. CC? CC bikin silikone. Ukuran BH-nya 38 paling ya? Iya. 38. Ya kan, makanya kamu tanya yang relate ke aku. Lalu kamu tanya kue tete ke aku ya. Kue tete berapa cc? Ya nggak tahu, Mas. Tadi kalau aku tahu cc-nya, aku bisa nentuin ukuran BH-nya. Bisa nggak request ukuran 4000 cc? Tapi kan nggak muat. Ya bisa-bisa aja. Pasti ada nggak 4000 cc? Nggak ada. Lah mobil ada nggak 4000 cc? Ya, ada. Yang sport car ya. Iya. Atau big sedan maksimal berapa? 2000 kan? Ini sports car kita ngomongin. Iya. Apa namanya? Kalau ini kan tete, Mas. Nah, emang tete nggak boleh sport? Iya. Tapi nggak muat, Mas. Aku 335 aja nggak muat. Apa? Aku minta 500, nggak muat. Terus aku bilang 350, nggak muat. 350 aja nggak muat loh. Bisanya cuma 335, karena itu kan ada elastisitas kulit kan. Paling gede orang berapa? 2000? 2000 ada? 2000 cc? 2000 nggak ada, Mas. Paling gede kayak mungkin 500 ya, paling gede. 500 atau... Ada nggak operasi ngecilin tete? Ada. Berapa cc? Ya kalau ngecilin ya tinggal dikecilin, Mas. Itu nggak tahu ketentuan dari dokternya. Ikan mas koki itu koki masakan apa? Koki. Kamu kok kayak gini tuh, kamu seriusin toh, Mas. Koki yo, kayak istilah loh. Lah, masa nggak tahu? Katanya dulu tiktokers kuliner. Iya, kayak istilah, Mas. Berarti sekarang tiktokers aktif di apa? Beauty. Beauty. Apa tanggapan lo terhadap tiktokers beauty yang nggak beauty amat?
Jadi TikTokers beauty itu maksudnya make up gitu, make up Iya, atau tapi kan skincare. ada TikTokers beauty yang kayaknya nggak beauty dan nih orang. Apa tanggapan lo? Apakah itu termasuk salah satu perbuatan menipu masyarakat? Enggak dong. Jadi beauty itu kalau dia jadi konten creator beauty, dia dari jelek dia bisa Tetap make jelek. up, dia bisa make up jadi mending gitu. Nah, itu Siapa TikTokers beauty yang dari jelek jadi mending? siapa ya? Aku nggak mau jawab lah. Kenapa takut? Soalnya iya itu Katanya mungkin berani. iya, aku bilang berani, cuma kan yang Berarti kalau Ini ngatain aku yang malah lain nggak sedang- apa-apa, ngatain industri sendiri nggak mau. ngatain yang lain yang nyakitin aku boleh. Pokoknya aku akan nyakitin Tapi orang kan yang itu akan TikTokers yang beauty yang nggak beauty banget menyakiti industri itu tersebut. Iya, emang dia misalnya kayak jelek nih, terus pakai brand make up jadi mending. Kan aku nggak tega sih karena mereka nggak nyakitin aku, jadi buat apa? Lagian kamu bisa cari sendiri Berarti lah. sebenarnya langsung empatinya kayak itu lo pilih-pilih. Betul. Empati pilih-pilih ke orang yang udah nyakitin aku duluan gitu ya. Yang ada masalah sama aku. Kalau dia nggak ada masalah ya ngapain aku usik dia. Merasa cari father figure, makanya gampang keikat hubungan. Betul. Kenapa tuh? Boleh tahu nggak? Kenapa emang nggak punya? Oh, apa ini alasannya? Kenapa lo konten anak kecil ya? Konten jadi anak kecil karena nggak punya father figure. Iya sih kayaknya ya. Minum ya mas. Yang nyuruh siapa? Aduh sorry mas. Naik lagi mau. Ya tadi udah ada di sini katanya boleh. Ini kan buat nyiram. Oh buat nyiram. Kalau ini ya janganlah, nanti kamu kalau tak siram pakai ini Ini jangan lengket. lengket, nanti kamu disemutin. Alasannya kenapa aku gampang keikat hubungan. Kamu percaya nggak sih ada orang yang Nggak percaya? tapi kamu nggak percaya itu terjadi di aku. Ya nggak percaya. Iya, ini aku ceritain ya. Hmm. Aku jatuh cinta tuh awalnya karena Iba. Ya Iba kasihan gitu. Terus lama-lama aku ngelihat posisi baiknya dia gitu, kayak yang sabar apa segala macam. Sementara aku nggak pernah ngedapetin itu dari ayah gitu. Jadi mungkin kurang kasih sayang ya. Jadi haus kasih sayang gitu, haus kasih sayang. Haus kasih sayang jadinya cari cowok yang ada aja. Bener, itu kesalahanku. Jadi kayak, aduh, makanya perempuan-perempuan di luar sana, kalau kalian jatuh cinta, mikir-mikir, pertimbangin, terus habis itu jangan buru-buru dan jangan jatuh cinta karena Iba. Kenapa emang jangan jatuh cinta karena Iba? Nanti jadinya kayak aku. Kenapa? Jadi terkenal dong. Ay, kamu selalu ngeliat poin baik dari aku loh. Iya. Enggak, gue bukan lihat poin baik, gue ngelihat Terus? poin yang bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Iya, berarti kamu ya nggak masalah sih kalau misalnya kamu mau jatuh cinta karena Iba terus kemudian jadi terkenal, ya itu ini kamu. Yang penting aku udah warning. Kalau bisa sih jangan, karena nanti jadi Jadi apa? Jadi ngasih Jadi kesempatan orang apa? yang jadi ngasih kesempatan orang yang nggak sepantasnya nyakitin kamu gitu. Padahal kita udah ngebaikin dia, tapi dia kayak dikasih hati minta jantung gitu loh mas. Gitu. Benar-benar sebuah motivasi teman-teman. Luar biasa kamu Dilan. Pantas kamu jadi ketum loh mas. Kenapa? Karena kamu bisa mengapresiasi orang. Oh iya, saya memang jago mengapresiasi orang. Saya jago mengapresiasi orang yang memang punya skill. Iya. Lagi dalam hal menggoreng drama. Iya. Dan kamu mengapresiasi itu. Makasih loh. Nggak semua orang bisa appreciate Yes. Orang. Jadi saya baik kan? baik. Makanya kamu pantas jadi ketum mas. Yes. Oke. Ketumbar mas. Suka ngelawak? Dikit. Kapan terakhir ngelawak? Itu tadi. Itu ngelawak. Iya. Ketumbar. Besok-besok kita pakai itu ya. Ketumbar. Terakhir. Asik nih orang. Enggak. Rokoknya asik sih. Rokoknya laki. Oke, terima kasih. Itu adalah Minta Digampar kali ini. Terima kasih sudah menonton acara kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye.